menjadi ciri khas kami kayak gitu ya. Itu yang pertama ada mapel programming. Jadi Programming. iya ada mapel Di programming. tingkat apa itu, Pak Singgi? Di tingkat kelas dari kelas 7. Kelas 7. Iya, kelas 7 programming dan juga kita untuk prakaryanya ini kita lebih ke yang IT. Jadi yaitu untuk fotografi dengan mobil fotografi. Ada kesusahan apa dalam mengarahkan anak-anak di bidang IT ini? Ya, Mas Singgi, makasih ya udah datang sini ya. Oke, sama-sama Bang Takris. Lancar. Lancar alhamdulillah. Ini pasti sibuk sekali di sekolah. Iya, lumayan. Udah mulai PTM 100% juga sih kita. Udah jadi mulai sibuk juga udah. Protokol tetap dong. Protokol tetap prokes apalagi. ya. Ini Pak Singgi dari Telkom. Wah, luar biasa nih. Telkom, Ya. SMP Telkom kita. Ada kemarin di praktek baiknya mengangkat minat dan bakat siswa. Ya, betul. Wih, itu berkaitan dengan e-sport sekarang yang lagi naik daun. Luar biasa. Di Telkom itu udah bukan benda asing lagi e-sport Iya, ya. betul. Sekarang namanya e-sport ya siswa gitu ya, anak-anak gitu. Ya pasti ngegame gitu Betul. ya. Cuman kan nah bagaimana caranya itu ngegame itu tidak menjadi stigma buruk kan seperti itu. Betul. Selama bisa mengatur, Ya, betul sekali. memanage waktu. Betul. Ada itunya berarti ini apa namanya arahan dari guru tentang memanage waktu bermain game. Karena e-sport juga nggak bisa dipandang lemah ya sekarang ya. Ya, betul. Udah dilombakan di kancah internasional. Iya, sudah di internasional, di nasional gitu sudah banyak gitu ya, sudah ibaratnya jadi sesuatu yang bisa menjadi menggiurkan juga gitu ya untuk kita yang sekarang hidup di zaman yang serba teknologi ya, serba digital. Jadi olahraga sekarang bukan hanya di lapangan langsung Iya, berkeringat, betul banget. tapi pakai otak dan pakai ya, pakai tangan. strategi ya, betul. Pakai strategi ya. Iya. Oh, luar biasa. Ini berkaitan dengan e-sport, pastinya kan dari guru-guru di Telkom punya cara mengembangkan bagaimana minat dan bakat siswa tersebut. Bukan hanya e-sport sih, maksudnya bakat yang lain gitu. Ada nggak caranya, Pak Singgi? Ya, jadi untuk di kita untuk mengembangkan minat dan bakat itu kita ada yang pertama ada ekskul seperti itu ya, ekstrakurikuler itu yang memang kita program wajib gitu ya, namanya kegiatan di sekolah pasti ada yang namanya ekstrakurikuler, itu di setiap sekolah pasti ada kayak gitu kan. Nah kemudian kita juga kalau di SMP juga kita ada OSIS seperti itu. Nah ini OSIS inilah yang nanti akan jadi penggerak atau jadi motor ya gitu untuk siswa-siswa lain untuk bisa percaya diri untuk bisa berkarya seperti itu. Jadi di SMP Telkom itu kita ada yang namanya ruang karya siswa di kita kayak gitu. Jadi ruang karya siswa di kitanya itu adalah digitalisasi, kreativitas dan teknologi seperti itu. Ini yang membedakan dengan sekolah umum kayaknya nih. Iya. Tapi eskul apa saja yang ada di SMP Telkom terutama yang membedakan selain tadi ruang digitalnya? Apa hampir sama atau ada perbedaan yang lain? Apa sih? Ya. Jadi kalau jelas kalau dari ekstrakurikuler kita Telkom itu ada ekstrakurikuler yang memang membedakan di antara yang lain. Itu yang pertama ada animasi. Kemudian ada desain grafis, kemudian juga ada robotik dan juga ada programming. Jadi itu 4 ekskul andalan kita. Wah, seperti itu. luar biasa. Selain dari ekskul pada umumnya ya. Iya, betul. Seperti pramuka, paskibra Iya, dan itu lain-lain. jelas itu sih ada ya. Kalau pramuka ekskul wajib itu ada. Minat bakatnya luar biasa loh. Jangan kalah sama tetangga sebelah gitu ya yang kartun kita juga sudah mulai bagus ya. Iya, betul. Nusarara Sudah mulai juga, ya, itu kan naik itu ya. diarahkan jadi gitu. Iya. Dimulai dari SMP mereka sudah belajar kayak gitu. Betul. Animasi juga, desain grafis juga. Desain grafis. Wah, jadi sekarang yang namanya kayak kemarin kan sempat rame gitu ya, yang namanya lukisan itu kan sekarang nggak cuma tulis tangan ya. Betul sekali. Dan yang namanya lukisan, karya seni juga sekarang sudah bisa digital dan itu juga harus tetap dihargai seperti itu sebagai sebuah seni. Betul sekali, jangankan lukisan, nabuh benda aja sekarang mah bisa pakai digital. Betul. Ini dari SMP jam berapa ini Mas Singgi? Gimana? Dari SMP jam berapa ini? Dari SMP jam berapa maksudnya? Kesini perjalanannya lumayan melelahkan apa tidak? Enggak sih, dekat ya. Kayaknya aus minum dulu boleh? Boleh nih.
Ini banyak sekali apa ya yang mau saya tanyakan, bukan banyak sih, intinya urgent sekali barangkali, bukan ini membawa manfaat untuk saya pribadi atau untuk para pendengar pemirsa semua berkaitan dengan minat bakat terutama di bidang digitalisasi. Tadi cara membangkitkan minat dengan mengikuti eskul-eskul tertentu, dan secara umum pasti eskul secara umum harus diikuti gitu ya, karena pakemnya sebuah sekolahan mengikuti eskul tersebut. Betul, ya. Nah, Pak Singgi, adakah atau cara pengelompokan dari guru di SMP Telkom mungkin bisa ditiru oleh sekolah lain, menyaring bagaimana bakat, minat atau perbedaan diferensiasi dari siswa tersebut gitu? Ada nggak apa perlakuan sama, apa ada cara khusus? Ya, jadi tadi selain dari ekskul yang apa IT seperti itu ya, kita juga ada yang namanya ekskul untuk yang memang diarahkan untuk prestasi seperti itu ya. Jadi kita ada talent pool khusus seperti itu. Jadi talent pool untuk mapel matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian ada IPS dan juga ada IPA kayak gitu. Nah, otomatis dari situ kita arahkan, kita memang dari awal kita saring seperti itu. Dari awal kita saring mana nih yang memang mereka punya minat dan juga bakat pastinya. Jadi kadang kan ada anak yang mereka punya bakat tapi tidak berminat gitu ya. Jadi akhirnya jadi susah nanti untuk diarahkan seperti itu ya. Dua-duanya harus sinkron. Iya, jadi dua-duanya harus sinkron. Jadi pertama kita cari dari minatnya terlebih dahulu, kemudian nanti kita tes, kita bakatkan ada atau tidak. Nah, nanti ketika sudah dapat kita masukkan ke dalam ekskul yang khusus tersebut gitu. Berarti ini ada hubungannya dengan penerimaan siswa baru pada saat itu. Ya. Mungkin apalagi Telkom juga biasanya membuka pendaftaran dari jalur prestasi seperti itu. Ya, prestasi bakat juga masuk dari situ ya. Iya, betul. Termasuk bisa. gitu. Oh iya. Penerimaan siswa itu diperlukan mutlak, apalagi yang punya bakat dan minat. Jelas kita kalau ibaratnya ya itu tadi kita bakat dan minat pun nggak mesti harus yang secara akademik ya, non akademik pun kita juga pasti akan lihat kayak gitu ya. Tadi kita dari yang untuk itu kan yang akademik ya, kalau yang non akademik ya tadi kita sediakan gitu. Untuk yang ekskul IT kayak gitu, yang untuk yang kedepannya seperti itu ya, ibaratnya kan kedepan itu kita sangat membutuhkan sekali yang namanya sekarang komunikasi di digital gitu ya, media sosial itu promosi sekarang sudah ya tadi desain grafis gitu, bagaimana mereka bisa bikin cover, bisa bikin sesuatu poster dan lain-lain yang itu sangat bermanfaat pastinya ke depan. Nah, itu bisa diasah kalau mereka memang berminat, mereka bisa langsung betul sekali. Jadi antara bakat dan minat, baik itu yang IT atau bukan, mutlak diterima atau diarahkan seperti diarahkan, itu kita sediakan. Karena dua-duanya walaupun bukan IT, ada akademis dan akademis itu sangat mempengaruhi, dan kalau berkolaborasi sangat bagus ya. Betul sekali. Untuk prestasi gitu ya. Karena IT juga memerlukan yang lain dan sepertinya itu. Pak Singgi, kalau berbicara dengan Telkom ya, namanya juga ini kan kemarin praktik baiknya mengembangkan minat dan bakat di SMP Telkom yang Pak Singgi berada di situ. Secara gamblang gitu, kalau saya kebetulan pernah atau sering saya ke Telkom, SMP Telkom, itu nggak jauh dengan yang ada di mindset saya atau mungkin di mindset Bapak Ibu atau pemirsa semuanya. Ini kan telekomunikasi gitu, punya ilmu komunikasi, punya keahlian IT yang mumpuni. Apakah kelebihan atau dasar itu bisa menjadi dasar untuk menentukan bakat gitu? Iya, itu tadi yang saya bilang ya, di Telkom sendiri kan tadi telekomunikasi ya, jadi kita nggak hanya di bidang komunikasi gitu ya. Jadi sekarang kita ke depan itu tadi kita membutuhkan yang namanya kemampuan literasi digital khususnya seperti itu ya. Dan saya yakin anak-anak zaman sekarang itu mereka untuk bermain digital itu udah sangat luar biasa sekali kayak gitu ya. Mereka sudah biasa untuk bikin video, untuk fotografi seperti itu. Nah, itu udah sangat dibutuhkan kayak gitu ya, dimana ke depan itu tadi kita promosi sudah tidak secara manual gitu ya, gitu ya, konvensional lagi ya. Dengan sekarang kan yang namanya promosi dan lain-lain itu dibutuhkan lewat digital. Jadi tadi selain di ekskul pun kita juga tadi ada mata pelajaran khusus yang bisa mengarahkan untuk mereka persiapan
kedepannya kalau memang mereka berminat di bidang IT kembali kayak gitu, kita ada juga mapel khusus yang juga menjadi ciri khas kami kayak gitu ya. Itu yang pertama ada mapel programming. Jadi iya ada mapel programming. Di tingkat apa itu Pak Singgi? Di tingkat dari kelas 7. Kelas 7. Iya, kelas 7 programming. Dan juga kita untuk prakaryanya ini kita lebih ke yang IT, jadi yaitu untuk fotografi dengan mobil fotografi. Jadi iya, sekarang yaitu tadi yang namanya fotografi itu juga kita nggak harus pakai kamera gitu ya yang bagus gitu. Ternyata dengan memanfaatkan smartphone kita pun ternyata bisa menghasilkan foto yang bagus jika diolah dengan baik. Iya, jika kita tahu triknya seperti itu. Nah, itu diajarkan di SMP Telkom sebagai mapel. Jadi otomatis siswa yang masuk ke situ pasti mendapatkan ilmu bagaimana cara menggunakan handphone untuk menghasilkan hasil fotografi yang bagus gitu ya. Oke, jadi saya bisa sedikit tarik kesimpulan yang tidak terlalu penting ini. Kalau ada anak di media sosial SMP fotografinya bagus, ini pasti anak Telkom. Ya, bisa bilang gitu ya. Gitu. Enggak sih. Tapi itu bisa mempengaruhi ya. Anak-anak bisa mengolah fotonya di up ke media sosial. Iya. Itu suatu prestasi juga. Suatu prestasi gitu ya. Ya sekarang ya tadi yang iklan dengan sekarang kan kayak ada banyak sekali ya fotografi kan untuk kayak misalkan food. Yes. Ya untuk makanan gitu ya, promosi makanan, promosi apapun itu kan sangat dari mulai mudah gitu ya, itu fotografi. Nah, fotografi itu nanti bisa diolah dengan desain grafis itu akan betul. Selain fotografi juga videonya juga bisa kan, videografi diolah gitu. Membukakan juga sebagai YouTuber barangkali yang YouTuber muda itu bagi anak-anak gitu. Saya yakin pasti ada di antara anak-anak digital ini generasi milenial ini mereka pasti punya kemampuan digital yang lebih baik daripada mungkin kita yang generasi lawas gitu ya, agak lawas gitu ya. Karena keingin tahu dan bakat minatnya berbeda arah juga, bukan? Tapi zaman kekinian gitu ya. Iya, jadi makanya ibarat kata sekarang anak mau jadi YouTuber, ya tinggal kita berikan arahan saja, istilahnya seperti itu. Ya kan kita nggak tahu ya, maksudnya dalam artian beberapa mungkin cita-cita mereka jadi YouTuber dan mungkin suatu saat ke depan memang suksesnya di bidang YouTuber ya nggak masalah gitu ya. Asalkan memang kita bisa mengarahkan ke yang baik kayak gitu, hal yang baik. Ada kesusahan apa dalam mengarahkan anak-anak di bidang IT ini secara secara gamblang gitu, susah apa tidak sih? Tidak ada sih, jadi kita yang penting ke anak itu kita berikan kepercayaan, kita berikan tantangan, kita berikan kepercayaan seperti itu. Pasti nanti mereka bisa mengeksplor dan otomatis ya pasti mereka juga butuh arahan dan bimbingan gitu ya. Karena yang namanya anak SMP kan tetap mereka belum bisa secara logikanya belum yang terlalu bisa cekat-cekat gitu ya. Tapi kita strateginya itu trust ya, jadi sebuah kepercayaan. Fasilitas oke dong. Selain arahan juga fasilitas dari Telkom ini atau guru-gurunya baik guru ataupun sarannya juga bisa mendukung. Bisa, ya. Dan ya itu tadi yang saya bilang, anak zaman sekarang pun HP udah canggih-canggih banget, gitu. Kadang gurunya aja kalah HP-nya gitu. Makanya jadi mereka pasti ya itu bisa memanfaatkan handphone mereka itu untuk sesuatu yang lebih baik. Gitu. Luar biasa. Handphonenya kalah canggih berarti beneran. Kalah canggih. Jangan curhat dong. Tapi betul. Itu tidak dipungkiri bahwa saya sendiri juga kadang seperti itu. Tapi enggak itu dong. Tapi bangga karena bangga. Iya, ini untuk kebaikan kayaknya ini untuk bisa dimanfaatkan gitu. Karena semoga siswa lebih baik, lebih pintar, lebih ahli dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Seperti itu Pak Singgi ya. Aduh, mau minum dulu. Iya ini, Pak Singgi, ada nggak pengalaman unik atau contoh dari penerapan minat bakat tentunya dari siswa Telkom ini, mungkin menggunakan apa atau menerapkan apa atau mengadakan apa itu ada? Ya, jadi tadi untuk pengalaman ya, saya punya pengalaman ketika lomba Agustusan tahun lalu. Tahun lalu? Ya, Masih pandemi? Masih pandemi. Oke. Lomba kita walaupun pandemi kita tetap harus aktif kayak gitu ya. Nah kita pandemi kita tetap pada lomba Agustusan. Saya bilang silakan kalian buat lomba yang memang sekiranya teman-teman kalian itu nanti akan minat untuk mengikutinya dan mampu. Saya bilang gitu. Jadi kita
sudah dibiasakan di SMP Telkom itu ketika kita ingin mengadakan sebuah kegiatan lomba itu bukan dari guru yang menentukan. Yaitu tapi dari anak-anak Guru sendiri hanya- untuk anak-anak, betul. Jadi OSIS kita tanyakan, silakan tanyakan ke teman-teman kalian mereka mau lomba apa kayak gitu. Bentuk demokrasi kecil ini. Betul. Itu. Seperti apa itu lombanya? Ya, jadi kemarin akhirnya ada beberapa lomba kayak lomba membuat videografi seperti Videografis. itu. Kemudian ada lomba membuat desain poster, Desain poster. ya kayak gitu. Kemudian juga ada lomba menghias tote bag. Dan yang terakhir ini yang saya nggak nyangka mereka membuat lomba e-sport kayak gitu. E-sport. Iya, mereka mau lomba e-sport. Jadi saya tantang, Pak boleh lomba e-sport nggak? Saya bilang silakan kalau kalian sanggup untuk menghandle. Wah, Saya persilahkan, saya bilang kayak gitu. ternyata sanggup. Sanggup. Mereka mengadakan lomba e-sport seperti itu. Ada seperti biasa ya kayak mini Iya, kecil betul. gitu ya. Ada babak penyisihan, kemudian Betul, ada final dan itu di live kan di YouTube. Oh. Jadi mereka mengadakan lomba dan live selama 8 jam dari pagi sampai sore. Dari mulai babak penyisihan dan lain-lain seperti Iya, lomba betul. e-sport pada kancah internasional Betul seperti itu. sekali. Nah, sebenarnya. itu ketika saya sampaikan silakan. Jadi saya berikan challenge, saya berikan tantangan, saya berikan challenge kayak gitu. Silakan kalian sanggup atau tidak. Mereka akhirnya diskusi dan iya Pak, kami sanggup. Ini adminnya OSIS apa perorangan? Adminnya OSIS. 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 Oh, bisa memfasilitasi dengan baik berarti Iya, ya. akhirnya Oke, dan luar biasa. akhirnya ya namanya lomba yang diminati siswa, otomatis siswa pun pada berminat. Ikut. Ya. Karena mereka tahu ini yang saya suka, jadi Iya. orang yang suka. Kadang kalau guru belum tentu juga. Iya, gitu. Tapi luar biasa, bisa memfasilitasi dan bisa mengarahkan pastinya. Tentu ada arahan-arahan Iya. atau sekat-sekatnya kan dari Iya, jadi guru itu. lah itu tadi yang ibaratnya ketika apa ya ngegame gitu, ketika mereka diberikan sebuah sebuah ruang kayak gitu ya Trust. iya trust kayak gitu ya. Mereka akhirnya jadi tahu mereka tuh ngegame boleh asal ya tahu kapan waktunya, kayak misalkan waktu lomba itu kan berarti kan memang kita lagi free time istilahnya, Yes. lagi ibaratnya lagi relaksasi, Betul. hari merayakan kemerdekaan ya mereka bener-bener merdeka, mereka bisa ngegame seharian kayak gitu. Tapi setelah itu ya belajar kayak gitu, tidak lupa Betul. untuk belajar jadi gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah anak-anak game, yang penting kita sebagai orang tua, sebagai guru bisa mengarahkan kayak Betul. gitu. Ini bagus, semoga bisa nanti berbicara di kancah internasional ya Mas Iya, Inggi. dan satu kita juga saya bilang ngegame tanpa ada bad words kayak gitu, kata-kata toxic dan lain-lain. Oke, itu penting. Iya, penting banget. Karena Garis kan bawah. anak karena kalau ngegame biasa gitu kan orang tua khawatir nggak ngerti waktu, kemudian toksiknya keluar, kecanduan dan kecanduan ya, dan lain-lain. seperti Itu kita saya bilang silakan diatur, yang penting kalian bisa melakukan itu dan tidak ada yang namanya kata-kata buruk yang keluar dari Betul. teman-teman. Biasanya kan Lancar. tidak terkontrol. Iya, tidak terkontrol ya gitu kan, kalah terus gitu saling Tidak. saling ejek-ejekan. Itu salah satu berarti arahan, arahan, jadi bimbingan. kita tetap Betul mengarahkan sekali. gitu. Berikan kebebasan tapi tetap dibimbing dan diarahkan. Betul itu. Jadi benar-benar e-sport jujur, transparan, Iya. tidak curang, Iya, tidak betul. melanggar etika dan lainnya. Nah, Pak Singgi, ini kan ada rekomendasi nggak untuk sekolah yang lain gitu? Mungkin bisa diterapkan nanti praktek baiknya untuk sekolah lain selain Telkom ini. Kira-kira ada ini e-sport atau minat bakat ini bisa nggak direkomendasikan untuk sekolah-sekolah lain? Ya, jadi kita bisa bisa melakukan hal yang sama seperti itu tadi dengan kita memberikan kebebasan, memberikan ruang bagi siswa kita kayak gitu untuk mereka berekspresi kayak gitu. Langkah awalnya seperti apa selain memberikan ruang? Berarti ini balik lagi kayak itu ya? Iya, kita ajak diskusi ke siswa kayak gitu. Jadi ketika misalkan kita mau melakukan sesuatu, kita jangan ayo kita bikin lomba ini gitu tanpa siswa hanya menerima. Iya, tanpa siswa mengeluarkan idenya. Idenya. Jadi kita benar-benar membuat diskusi, kita kumpul gitu, kita diskusi, kita gali apa yang mereka inginkan kayak gitu. Mereka kesanggupan mereka kayak gitu. Nah, kita berikan arahan pentingnya bagaimana dan bagaimana seperti Jadi itu. demokrasi ini bisa mengembangkan minat dan bakat untuk mengembangkan Iya, kemampuan jadi- yang lain. Iya, seperti ininya Ki Hajar Dewantoro kan, Betul. ya. Iya. Arahannya bahwa guru itu adalah sebagai menuntun, seperti Betul sekali. itu. Dia memberikan tuntunan. Ya udah kita tuntunkan. Siswa pengennya apa? Kita arahkan, kita tuntunkan, gitu loh. Kalau memang itu kurang baik, kita berikan
pengertian bahwa oh kalau ini kurang baik dan lain-lain. Wah, luar biasa sekali. Mas Inggi, terima kasih udah datang di podcast PGRI Menyapa. Semoga bermanfaat untuk para pemirsa pendengar semuanya. Sama-sama Pak. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.